새끼들 절대 용서 못해. 우리나라 다 뒤져서라도 찾아낼 거야. 현수 때문에라도 끝까지 갈 거야. Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film Strong's Deliverment. Sekarang kita sudah sampai di episode keempat, di mana di episode sebelumnya Kang So berusaha menyelidiki pemblokiran jalan yang menyebabkan Hyun So terlambat menuju rumah sakit. Apakah usaha Kang So akan berhasil? Untuk yang baru datang silahkan cek deskripsi atau playlistnya. Dan inilah alur cerita film Strong's Deliverment. Hyun So masih dalam kondisi koma tak sadarkan diri. Nenek dan ibu Hyun So sangat khawatir dengan kondisi Hyun So. Kang So dengan keyakinan bergegas menuju kantor polisi untuk membuat laporan. Dia menjelaskan situasi dan kondisi yang menimpa Hyun So karena ulah pemblokir jalan. Namun karena daerah tersebut tidak terpasang CCTV, polisi harus melakukan penyelidikan. Kang So mencari saksi atas insiden tersebut dan tak kunjung membuahkan hasil. Sementara, Jin Kyu dipaksa ibunya untuk mengirim ucapan selamat malam pada Yojin. Tentu Yojin langsung memblokir nomornya. Yojin dengan kesal memikirkan cara agar Jin Kyu tak mengganggunya lagi. Yojin kemudian berencana menggunakan Kang So untuk membuat Jin Kyu cemburu. Di rumah sakit, kondisi Dan Ah semakin membaik. Belum lagi, Dan Ah menerima jackpot dari Jin Kyu. Namun sahabatnya Yeonji merasa sedih karena saat Dan Ah keluar rumah sakit, Dan Ah sudah berencana meninggalkan Korea. Dengan kesedihannya, Yeonji pulang ke rumah dengan diintip oleh anak buah Gonggi yang suka padanya. 내가 좀 올렸다. 이 새끼가 진짜 이 잘못했어. Kang So masih belum menemukan titik terang masalah pemblokiran jalan. Saat perjalanan pulang, Kang So melihat Dan Ah yang pergi menuju tempat kursus bahasa. Kang So yang penasaran mengikutinya. Sesampainya di sana, Dan Ah yang masih dalam kondisi kurang sehat mendapat tugas yang sangat berat. Beruntung datanglah Kang So yang membantu. Dan Ah pun terkejut dan menolak bantuan Kang So. Kang So tak peduli dengan omelan Dan Ah dan tetap membantunya. Setelah selesai, Dan Ah menceritakan bahwa dirinya bekerja sukarela demi mendapatkan kursus bahasa Inggris. Namun Dan Ah tak menyebutkan alasannya bahwa dia belajar bahasa Inggris untuk meninggalkan Korea. 오빠 최고. 됐고 이거 하나 버려. 걸그룹이냐? 넌 늙어서 안 귀여워. 하지마. Anak buah Gonggi sedang menunggu kedatangan Yeonji yang tak kunjung datang. Kemudian mereka dikagetkan dengan Yeonji. Namun Yeonji mengira mereka ingin ikut kelas yoga. Tentu mereka pun merasa senang bisa melihat pemandangan yang indah saat Yeonji melakukan yoga. Kang So merasa lelah karena semalam tak tidur. Ia pun terbangun saat Jin Kyu datang ke kedai untuk bekerja menggantikan Dan Ah. Pekerjaan pagi dimulai dengan mengupas bawang. Jin Kyu yang selama ini tak pernah melakukan pekerjaan itu, dia pun menangis. Bukan menangis karena pekerjaannya, tapi menangis karena bawang. Sementara Dong So penasaran dengan kedai Hanyang yang tiba-tiba tutup. Saat dalam perjalanan ke kedai, Dong So dihadang oleh rentenir yang mengenalinya, yang ternyata Dong So adalah mantan geng Cobra. Sesampainya di kedai, Dong So menceritakan kejadian tersebut pada Son Ae. Meski khawatir akan sesuatu hal terjadi pada mereka, namun mereka harus tetap tenang. Jin Kyu mendatangi tempat di mana Dan Ah pingsan dan menjatuhkan guci. Karena Anjuma terus mengomel masalah gucinya, Jin Kyu berjanji akan menggantinya. Jin Kyu juga balik mengejeknya sebagai balas dendam atas penghinaan yang dilakukan pada Dan Ah. Jin Kyu dikejutkan dengan kemunculan Yojin yang tiba-tiba. Mereka pun saling bertengkar satu sama lain. Yojin menanyakan pada Jin Kyu tentang pekerjaannya sebagai pengantar makanan. Jin Kyu juga menanyakan kepada Yojin kenapa dia bekerja paruh waktu, padahal keluarganya sangat kaya. Yojin mengatakan dia hanya ingin mandiri dan tak ingin hidup manja.
Karena merasa muak melihat Jinkyu, akhirnya Yojin pergi. Saat Yojin pergi, dia tersadar bahwa Jinkyu bekerja di tempat Kangso. Maka Yojin memastikan apakah dia menceritakan tentang perjodohannya kepada Kangso. Tentu dengan kesal Jinkyu mengatakan tidak. Mendengar perkataan Jinkyu, Yojin memiliki ide untuk merekam kembali apa yang diucapkan Jinkyu dan akan memberikan rekaman itu pada ibunya agar ibu tak lagi menjodohkannya dengan Jinkyu. Namun Jinkyu berkata lain dan membuat Yojin merasa marah padanya. 나한테 너무 큰 축복이야. 그럼 또 보자. 우리 이쁜이. Sementara Gonggi dan anak buahnya ingin mengajak Kangso makan malam di kedai Hanyang. Gonggi dan anak buahnya yang tak mengetahui bahwa Yunso mengalami kecelakaan, Kangso pun menceritakannya. Kangso juga meminta bantuan mereka untuk mencari bukti tentang pemblokiran jalan. Malam hari, Kangso dan teman-temannya berkumpul untuk menyebarkan brosur dan spanduk, berharap mereka bisa menangkap pelaku pemblokir jalan yang digunakan untuk balapan. Di rumah sakit, Jinkyu merasa lelah dengan pekerjaannya menggantikan Dan-ah, namun dia tetap membanggakan dirinya sebagai pewaris keluarga kaya. Bermaksud tidur di rumah sakit menemani Dan-ah, Jinkyu diusir oleh Dan-ah. Namun, Dan-ah merasa kasihan pada Jinkyu karena harus menggantikan pekerjaannya. Maka Dan-ah berharap besok hujan. Benar saja doa Dan-ah terkabul. Esok hari hujan turun. Di kedai Son-ae dan Dongso merencanakan membuat janjian yang sangat banyak. Karena hari ini hujan, mereka berpikiran akan banyak para pelanggan yang memesan. Benar saja kedai sangat ramai pesanan. Jinkyu mengeluh karena banyak sekali pesanan di hari yang hujan. 왜 이렇게 미친 듯이 시켜 먹어? 비 오잖아. 힘들어서 토할 것 같아. 일 끝나고 토해. Saat itu Kangso bertemu dengan Gonggi dan anak buahnya. Di dalam lift, Gonggi mencurigai Jinkyu sebagai pelaku pemblokir jalan untuk balapan. Namun Kangso masih belum yakin dan percaya pada Jinkyu. Malam hari kedai telah tutup. Saat bersih-bersih, Kangso menanyakan kapan Dan-ah akan pulang dari rumah sakit. Melihat Jinkyu yang merengek karena lelah bekerja, Kangso memintanya pulang. Dengan senang hati, Jinkyu pun pergi menemui Dan-ah. Sesampainya di sana, Dan-ah marah pada Jinkyu karena tak membantu Kangso. Meski sudah menjelaskan bahwa Kangso yang memintanya pulang, Dan-ah terus mengomel padanya. Namun, Dan-ah merasa bangga pada Jinkyu karena sudah mau menggantikan pekerjaannya. Saat Dan-ah mengantar Jinkyu keluar, ada Gonggi yang mengganti nama Wali menjadi namanya. Dan-ah yang melihat itu sangat marah. Gonggi menjelaskan bahwa Jinkyu bukanlah orang yang tepat dan tidak bertanggung jawab. Merasa kesal dengan omelan Gonggi, Dan-ah pun mengusirnya. Sementara Jinkyu tertawa saat Gonggi pergi dan mengejek Dan-ah. 야, 너 이게 맞다. Kangso dikejutkan dengan kemunculan Yojin di kamarnya. Yojin menanyakan apakah Kangso tak merindukannya setelah kepergiannya. Kangso beralasan sibuk dengan pekerjaannya. Yojin juga menceritakan bahwa dirinya sekarang tinggal di asrama perempuan. Lagi-lagi Yojin dengan percaya diri meyakinkan Kangso bahwa Kangso merindukannya. Tentu Kangso hanya menanggapinya dengan senyuman. Tak sampai di situ, Yojin juga berusaha mencium Kangso dan merekamnya. Namun, Kangso berusaha menahan tindakan konyol Yojin. Hal itu membuat Yojin kesal, karena selama ini Kangso hanya menganggap Yojin masih anak sekolahan. Dengan kesal dan malu, Yojin pergi meninggalkan Kangso. Namun karena di luar hujan, Kangso mengejar Yojin dan memberinya payung. Meski sempat menolak seperti anak kecil, Kangso tetap khawatir pada Yojin. Karena sudah terlanjur cinta, Yojin tak bisa marah pada Kangso. Saat Kangso pulang, dia melihat kedai Hanyang yang menyala. Maka Kangso pergi untuk memastikan. Ternyata nenek berada di sana dan berencana membuka kembali kedai Hanyang. Yunso juga dipindahkan ke rumah sakit daerah, mengingat biaya rumah sakit yang mahal. Kemudian Kangso mendapatkan kabar dari saksi yang mengatakan melihat balapan saat pemblokiran jalan. Di sana sopir taksi menjelaskan kejadian tersebut. Saksi juga memberikan black box pada Kangso, namun rekaman tersebut sudah terhapus. Saksi menyarankan agar Kangso memperbaikinya.
Besoknya Kang So menemui Gong Gi dan memintanya memperbaikinya. Sembari menunggu file tersebut diperbaiki, Kang So dan teman-temannya terus berusaha mencari saksi lain dan menyebarkan brosur. Hari-hari Kang So dan Jin Kyu semakin dekat dan semakin akrab. Sementara Yeonjin memberikan kabar pada ayahnya bahwa dirinya sudah mendapatkan tempat tinggal yang baru. Untuk pertama kalinya, Yeonjin bangga pada dirinya sendiri. Meskipun tempat tinggal Yeonjin kecil, dia tidak mengeluh. Ketika Yeonjin merasa tenang, datanglah kecoa yang membuatnya kabur ketakutan. Saat Kang So pulang, dia dikejutkan dengan Yeonjin yang tidur di tempatnya. Dengan cepat, Kang So menyeretnya keluar. Namun pada saat itu, Jin Kyu datang. Kesempatan itu digunakan Yeonjin untuk membuat Jin Kyu cemburu agar tak mengganggunya lagi. Sementara Kang So merasa aneh dengan tingkah Yeonjin. Begitu juga dengan Jin Kyu. Di kafe, Yeonjin masih menggerutu karena bertemu lagi dengan Jin Kyu. Karena tak fokus bekerja, Yeonjin malah menabrak pelanggan. Kang So mendapatkan kabar baik tentang file black box yang sudah dikembalikan. Saat memeriksa file tersebut, Kang So terkejut karena mengenali mobil milik Jin Kyu. Masih belum percaya, Kang So memastikan lagi ke bengkel Jin Kyu, dan ternyata itu benar. Malam hari, Jin Kyu sangat bangga dan lega karena hari ini adalah hari terakhirnya bekerja. Kang So masih tetap tenang dan memancing Jin Kyu tentang balapan. Akhirnya Jin Kyu menceritakan hobinya yang suka balapan dengan teman-temannya dan membawa ke jalan untuk balapan. Jin Kyu sangat bangga dengan hobinya dan mengajak Kang So mencoba balapan. Di saat itulah Kang So menceritakan bahwa temannya Hyun So masuk rumah sakit karena ulah Jin Kyu dan teman-temannya yang memblokir jalan untuk balapan. Suasana sangat hening ketika Jin Kyu merasa bersalah. Bahkan sampai detik ini, Kang So masih belum percaya pada kenyataannya bahwa Jin Kyu yang melakukannya. Jin Kyu berkata bahwa dia tak bermaksud melakukannya agar hal itu terjadi. Namun faktanya semua sudah terjadi. Kang So tak peduli dengan alasan Jin Kyu dan akan membawanya ke kantor polisi. Jin Kyu mencoba menjelaskan dan akan bertanggung jawab penuh pada Hyun So. Sambil menahan tangis penyesalan, Jin Kyu memohon pada Kang So karena jika Jin Kyu berurusan dengan polisi, ayahnya akan sangat marah. Kang So tak peduli pada Jin Kyu karena Jin Kyu selalu berpikir dengan uang semuanya akan beres. Bahkan Jin Kyu berlutut dan memohon pada Kang So, namun Kang So tetap membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Jin Kyu tak mengakui perbuatannya karena dia takut pada ayahnya yang akan marah padanya. Meski polisi membawa salah satu saksi, namun saksi tak mengenali wajah Jin Kyu. Akhirnya karena kurang bukti, Jin Kyu dibebaskan. Di luar kantor polisi, Kang So sangat marah pada Jin Kyu karena tak mengakui perbuatannya. Di situasi ini, Jin Kyu juga mengatakan dia pernah mencoba bunuh diri. Dan untuk saat ini, dia benar-benar ingin menjadi manusia yang berguna. Kang So tak peduli pada perkataan Jin Kyu dan berjanji akan mendapatkan bukti dan menangkapnya. Jin Kyu berkata bahwa menghukum orang kaya sangatlah susah. Kang So tak peduli karena dia yakin bisa menangkap Jin Kyu. Disinilah peperangan pun dimulai. Kang So menceritakan pada Yeonjin bahwa Jin Kyu lah pelaku pemblokir jalan. Namun Kang So bertekad mendapatkan bukti agar Jin Kyu dihukum. Yeonjin masih belum percaya dengan tekad Kang So karena Kang So bukanlah polisi. Bahkan polisi pun mungkin akan kesulitan mendapatkan bukti yang valid. Namun Kang So percaya pada teman-temannya. Malam itu juga Kang So menghubungi teman-temannya untuk bertemu dan berkumpul di Namyangjung esok hari. Dan sekitar 305 teman Kang So di penjuru Seoul siap membantu. Esok harinya semua teman Kang So datang. Dan hal itu membuat Yeonjin sangat kagum tak bisa berkata apa-apa lagi. Bagaimanakah nasib dan Ah jika mengetahui Jin Kyu yang baik padanya ternyata seorang pelaku pemblokir jalan yang menyebabkan Hyun So mengalami koma? Pertemanan antara Jin Kyu dan Kang So diambang kehancuran karena fakta bahwa Jin Kyu pelaku pemblokir jalan yang menyebabkan Hyun So terlambat menuju rumah sakit. Meskipun Jin Kyu berusaha keras bertanggung jawab pada Hyun So, namun Kang So tak peduli dengan alasan Jin Kyu. Posisi Jin Kyu juga sangat terpojok. Karena jika publik mengetahui Jin Kyu memblokir jalan demi hobi balapannya, maka sang ayah akan sangat marah.
Apakah Kang So dan teman-temannya bisa mendapatkan bukti yang valid dan menghukum Jin Kyu? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.